Bab 1815. Buku Langit Tanpa Kata Berubah. Tapi pedang ini sedikit aneh, ada beberapa anggota keluarga sekali mencoba dan langsung menyerah. Berada di sini selama ratusan tahun, juga tidak ada orang yang menggunakan benda tersebut. Oleh karena itu hanya terletak di dalam tempat harta karun. Ada apa? Kepala rumah Cheng bertanya. Dia juga tidak merasa curiga, pedang Cheng Ling ini berwarna orange merah. Tetap bersinar meskipun berada di dalam kegelapan, dan bentuk pedang sebesar panel pintu. Jika memasuki dalam tempat harta karun, siapapun akan memperhatikan benda tersebut. Secara khusus memberitahu ini adalah keturunan keluarga Cheng, ini sudah tidak salah. Eric Qin mengangguk, juga sudah membuktikan apa yang tengah dia tebak. Sebelumnya saat dirinya mengelilingi tempat harta karun, dirinya pun menemukan pedang Cheng Ling, dan menyembunyikan satu slip giok. Menurut kata kepala rumah Cheng, pedang ini dibuat oleh salah satu leluhur keluarga Cheng, dan memberikan kepada orang yang ditakdirkan. Saat itu Eric Qin juga merasa penasaran, memikir sejenak, pada akhirnya memilih untuk tidak menyentuh benda tersebut. Sepertinya keluarga Cheng juga tidak mengetahui kabar ini, mau bagaimanapun pedang tersebut tidak pernah dibuka. Ingin melihat slip giok di dalam, juga membutuhkan mata dewa untuk memecahkan formasi. Kini melihat ekspresi kepala rumah Cheng dan dua penatua tertinggi, juga sudah membuktikan hal tersebut. Setelah itu, Eric Qin memberitahu tebakan dirinya. Ini, Tuan Qin sedang tidak bergurau, bukan? Tapi usai Eric Qin berbicara, kepala rumah Cheng dan dua penatua tertinggi pun sedikit terkejut. Leluhur keluarga Cheng menyimpan slip giok di dalam pedang, sedangkan keluarga Cheng tidak mengetahui masalah tersebut selama ratusan tahun. Kepala rumah Cheng, aku tidak berusaha menutupi masalah ini. Aku sedikit berbakat dalam menyelidiki masalah teknik slip giok, kamu bisa memahami sebagai firasat yang berbakat. Eric Qin ngasal memberikan satu alasan dan berujar, inilah alasannya mengapa aku bisa melatih pagoda pelatihan, dan menerima slip giok keluargamu. Kebetulannya, aku menyadari hawa slip giok di dalam pedang Cheng Ling tersebut. Kepala rumah Cheng, apakah leluhur ini memiliki metode latihan unik atau pelatihan mutlak yang belum diwariskan? Apakah bisa memecahkan pedang tersebut? Kalian bisa memikirnya terlebih dahulu. Eric Qin hanya membantu, dan sedikit membalas budi kepada kepala rumah Cheng. Terhadap apakah keluarga Cheng memiliki keputusan atau tidak, isi di dalam slip giok, dia tidak memikirkan hal tersebut. Setelah memastikan esok hari sebagai waktu janjian, Eric Qin pun berpamitan meninggalkan keluarga Cheng. Saat ini, Eric Qin juga transmisi suara, memberitahu telah menyelesaikan masalah kepada kepala rumah Istana Es. Esok hari akan ada orang di tingkat fase penilaian kemari untuk membantu, membiarkan dia tidak perlu khawatir. Menerbang keluar dari kota M, berdiri di atas hutan salju, hati Eric Qin sedikit tidak tahan. Membalikkan telapak tangan, teknik naga api langit langsung berada di dalam telapak tangan. Sepertinya ini adalah kitab dewa dari Master Abadi Tianhuo, ini adalah 3 kitab dewa yang dia dapatkan. Kitab dewa di dunia dewa benar-benar berharga, meskipun Paviliun Ju Bao menjualnya dan sesekali bisa melihatnya. Semakin tidak perlu membahas teknik slip giok dari kultivator. Sedangkan saat energi abadi benda ini berputar akan lebih kuat dibanding Reiki. Jika berhasil diperbaiki, akan menjadi trik membunuh untuk dirinya. Apakah buku Langit Tanpa Kata bisa memenuhi benda tersebut? Eric Qin memilih untuk tidak menunggu, lebih baik mengetahui, dan berkurang tebakan dirinya. Berada di gurun, dia menemukan gunung salju, hanya sekali 2 kali menghancurkan pun sudah membentuk satu tempat, dan Eric Qin pun langsung menghancurkan slip giok. Jika ingin memperbaiki slip giok, harus menghancurkannya terlebih dahulu. Melihat slip giok yang terbelah,
Jantung Eric Kin juga berdetak cepat, dan perhatian dia langsung terfokus ke dalam laut kesadaran. Untungnya, buku Langit Tanpa Kata berputar sesuai harapan Eric Kin, berputar dan kembali muncul, dan menelan memasuki satu persatu slip giok. Tapi kali ini, sepertinya karena alasan teknik kitab dewa, buku Langit Tanpa Kata juga sangat kesulitan saat menelan. Tidak menghilang secara lancar di dalam waktu yang singkat, namun secara perlahan, dan menggunakan waktu sebatang dupa. Akhirnya buku Langit Tanpa Kata baru benar-benar menghancurkan slip giok. Tapi Eric Kin tidak melegakan hatinya saat melihat pusaran tersebut menghilang. Weng! Mendadak, buku Langit Tanpa Kata kembali bergetar, mengeluarkan warna merah. Kekuatan pusaran yang semakin mengejutkan muncul, dan terus menghancurkan ketenangan laut kesadaran. Reiki di dalam tubuh Eric Kin juga memasuki ke dalam pusaran tersebut. Kini, buku Langit Tanpa Kata bagaikan binatang buas yang kelaparan, dan terus menelan segalanya. Apa yang terjadi? Eric Kin mematung, semenjak dirinya mendapatkan buku Langit Tanpa Kata, dirinya tidak pernah menemukan buku Langit Tanpa Kata ini bisa menelan Reiki. Detik selanjutnya, mimik wajah Eric Kin berubah menggelap, dia sudah tidak ada waktu untuk terkejut akan hal tersebut. Dikarenakan buku Langit Tanpa Kata ini mendadak terjadi pusaran berwarna merah, benar-benar mengejutkan. Reiki di dalam tubuh Eric Kin bagaikan balon yang meletus, benar-benar terus memasuki pusaran tanpa dikontrol. Beberapa kali bernapas, hampir setengah Reiki di dalam tubuh Eric Kin ditelan oleh pusaran tersebut. Reiki tidak cukup, tubuh Eric Kin berubah lemas, dan hampir saja terjatuh ke lantai. Sialan, dia benar-benar ingin menghancurkan diriku. Pelipis Eric Kin penuh akan peluh, dia berusaha untuk duduk, membalikkan tangan mengeluarkan obat mujarab lalu menelannya, dan menambah Reiki. Dia kembali melambaikan tangan, batu roh yang berjumlah banyak menumpuk, dan muncul di sekeliling Eric Kin. Satu tamparan langsung menghancurkan, Reiki berjumlah banyak muncul di dalam goa, dan hampir saja berubah menjadi cairan. Di saat itu juga, bintang di alis Eric Kin bergerak, dan menggunakan energi abadi. Energi abadi Reiki bekerja sama dengan batu roh. Kedatangan pusaran ini juga tidak bersahabat, hawa-hawa yang besar seperti akan menelannya. Proses ini menghabiskan waktu selama sebatang dupa, pusaran semakin mengecil, dan akhirnya menghilang. Sebelumnya buku Langit Tanpa Kata menyerap cahaya bulan, ini menelan kitab dewa ternyata membutuhkan Reiki sebanyak ini. Eric Kin kelelahan, batu roh di sebelah sudah benar-benar hancur, bahkan Reiki dalam tubuh juga diserap hampir setengah. Dia menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit ketakutan. Untung saja dirinya telat mendapatkan kitab dewa, jika dirinya beruntung mendapatkan benda tersebut di tingkat fase penilaian dan fase distraksi. Dirinya tidak sabar langsung menyerap, sepertinya akan susah menahan serangan dari pusaran tersebut. Pusaran tersebut menghilang. Mendadak muncul rasa kelelahan, Eric Kin merasakan dirinya seperti menggali batu bara selama 3 hari, dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari tangannya. Kedua netranya terasa berat, perlahan Eric Kin menutupi kedua netranya dan langsung tertidur. Iblis Fu dan pengikut yang keluar dari tubuh Eric Kin, dan menjaga di luar goa. Meskipun tidak ada satupun orang di Gunung Tandus, namun harus tetap menjaga. Jika terjadi sesuatu, kamu membawa Eric Kin untuk pergi terlebih dahulu. Biarkan aku yang bertugas untuk menahan, apakah kamu mendengar? Menatap pengikut yang, Iblis Fu memerintahnya. Tidak perlu khawatir senior, aku mendengar seluruh perintahmu, pengikut yang terkekeh, segera melambaikan tangan. Sebelumnya dua orang bertemuan, pengikut yang bahkan merasa sedikit tidak puas terhadap Iblis Fu. Mau bagaimanapun dia berada di bawah laut kesadaran Eric Kin, mengapa aku harus menuruti kata-katamu? Tapi setelah Iblis Fu beberapa kali memberikan hukuman kepadanya,
dia sudah benar-benar berubah dan menuruti kata-kata iblis Fu. Dia kembali tersadar membuka kedua netranya, langit sudah sedikit berubah terang. Erik Kin bangkit dari lantai, mimik wajahnya terlihat tidak baik-baik saja. Dia baru menyadari, dirinya telah tertidur selama 1 hari 1 malam. Gawat, apakah telat? Hari ini adalah hari di mana dia harus menuju ke tanah ekstrim, namun karena buku langit tanpa kata berubah, dia melewati waktu dirinya. Bersambung.